we are Group 4. I am Elima, Service, the Technology and Product Development Manager. I am Ryan Sensini, serving as General Manager. I am Juan Belanja, serving as the Finance and Administration Manager. I am Alan Deliano, serving as the Sales and Marketing Manager. I'm Hanifah, serving the Operation and Logistics Manager. Our goal is to present a business presentation on Shopee, Little Banging the leading e-commerce in Southeast Asia. Broken Company Shopee. PT Shopee International Indonesia merupakan anak perusahaan dan distribut yang dulu dikenal dengan nama Karen. Didirikan pada tahun 2015, itu berkantor pusat di Singapura. Shopee yang bergerak di industri e-commerce dipimpin oleh Chris Peng, salah satu mantan pegiat roket internet yang pernah menggepalai Zalora dan Lazada. Shopee tidak hanya ada di Indonesia, melainkan memiliki jangkauan yang luas seperti di negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Taiwan, Cina, hingga Brazil. Shopee memiliki logo berwarna orange yang dapat diartikan sebagai warna yang tenang, mempunyai gaya rapi, icon keranjang dan huruf F mewakili identitas Shopee itu sendiri. Shopee memiliki logo berwarna orange yang dapat diartikan sebagai warna yang hangat, mempunyai gaya rapi, icon keranjang dan huruf F mewakili identitas Shopee itu sendiri. Shopee memiliki beberapa akses untuk berjualan atau berbelanja, yaitu dapat melalui website dengan mengakses melalui internet, juga melalui aplikasinya dengan cara mengunduh melalui App Store atau Play Store. Shopee awalnya merupakan perusahaan yang mengambil pasar customer to customer atau C2C dan memulai mengalami peralihan menjadi bisnis to customer. Sejak luncurnya Shopee Mall pada tahun 2017 dan bertindak sebagai platform toko online bagi toko atau distributor resmi, Shopee dalam memberikan kewenangan listrik untuk penggunanya tidak hanya berhubungan dengan 70 layanan kurir di seluruh dunia, tetapi juga berhubungan dengan beberapa penyedia layanan jasa transportasi online. Bahkan, mulai tahun 2020, Shopee memiliki jasa pengirim Shopee khusus untuk beberapa penjual terpilih yang akan langsung diatur oleh tim Shopee Express itu sendiri. Shopee product. Shopee not only sells physical goods but also offers digital service as part of its product portfolio. Number 1, physical product. Apa yang disebut dengan produk fisik? Shopee menyediakan berbagai barang seperti elektronik seperti smartphone, laptop. Selanjutnya ada fashion seperti pakaian, sepatu, dan aksesoris. Dalam kebutuhan rumah tangga seperti peralatan dapur dan dekorasi rumah. Serta produk kecantikan dan kesehatan seperti skincare, obat-obatan, dan lain-lain. Next, ada Shopee Mall. Platform khusus untuk merek resmi seperti Samsung, Adidas, dan Unilever. Menjamin produk asli dengan kebijakan pengembalian gratis dalam 7 hari. Next, ada Shopee Food. Layanan pengantaran makanan yang bersaing dengan GrabFood ataupun GoFood. Menawarkan berbagai promo menarik seperti voucher dan diskon eksklusif. Selanjutnya ada Shopee Pay. Dompet digital yang dapat digunakan untuk pembayaran di dalam aplikasi maupun merchant offline, memberikan kemudahan dalam transaksi. Dan yang kelima ada SpayLater dan Shopee Pinjam. Layanan cicilan dan pinjaman yang memungkinkan pengguna maupun penjual berbelanja atau mengembangkan usaha meskipun dana terbatas.
fitur live streaming yang memungkinkan penjual produk secara langsung, memberikan pengalaman interaktif bagi pengguna, dan meningkatkan keterlibatan serta efektivitas promosi produk. Dengan berbagai layanan ini, Shopee terus berkembang sebagai platform e-commerce yang inovatif dan kompetitif. Baik, selanjutnya saya Anita sebagai manajer operasional dan logistik. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, poin utamanya adalah di Shopee, konteks place to refresh to the Shopee e-commerce platform as the main distribution channel for selling and buying products online. Dalam ekosistem ini, mengacu pada bagaimana platform ini mendistribusikan produk dan layanan kepada pengguna secara digital maupun melalui jaringan fisik. Shopee tidak hanya menjadi marketplace online, tetapi juga memiliki infrastruktur logistik dan fitur-fitur yang memperluas jangkauan produk kepada pelanggan. Berikut adalah aspek-aspek utama untuk dari strategi price Shopee. Number one, online marketplace. Marketplace sebagai saluran distribusi utama, Shopee beroperasi sebagai marketplace berbasis digital yang menghubungkan penjual dan pembeli tanpa melakukan kontak fisik langsung. Shopee menyediakan akses ke jutaan produk melalui aplikasi mobile dan situs webnya yang dirancang dengan antarmuka yang dimudahkan untuk pengguna. Poin selanjutnya, logistik and delivery. Infrastruktur logistik dan pengiriman barang. Shopee sendiri memastikan produknya dapat dikirimkan dengan cepat dan aman melalui kemitraan dengan berbagai layanan ekspedisi serta memiliki infrastruktur logistik sendiri. Seperti contoh, penyediaan logistik seperti JNT, JNT Express, JNT, Si Cepat, Ninja Express, dan lain-lain. Number 3, Shopee Express. Gudang dan layanan pengumuman Shopee. Shopee sendiri menyediakan fasilitas pergudangan dan layanan pemenuhan pemesanan yang membantu penjual mengelola stok dan pengiriman produk lebih efisien. Shopee memiliki gudang sendiri di beberapa kota besar yang memungkinkan penjual menitipkan stok barang di gudang Shopee sendiri. Number 4, Shopee O2O atau online to offline. Untuk perluas jangkauan, selain beroperasi sebagai marketplace digital, Shopee juga mengembangkan strategi online to offline yang menghubungkan layanan online dengan transaksi di dunia nyata. Sebagai contoh, Shopee menyediakan alat pembayaran digital yaitu Shopee Pay. Oke, selanjutnya disiplin siaga belanja selaku manajer keuangan dan akuntabilitas. Di sini saya akan menjelaskan price information in the Shopee application. Pembentukan harga di aplikasi Shopee dilalui oleh faktor utama. Pertama ada pricing strategy by sales. Yang kedua, Shopee influence on pricing. Yang ketiga adalah external factor and effective pricing. Berikut adalah faktor-faktor. Yang pertama, pricing strategies by channel. Sebelumnya, Shopee adalah marketplace, sehingga sebagian besar harga ditentukan langsung oleh penjual berdasarkan biaya produksi atau pembelian. Kedua, ada persaingan dengan toko lain. Yang terakhir ada strategi keuntungan. Selanjutnya ada Shopee influence on pricing, yaitu pengaruh algoritma dan kompetisi pasar. Shopee memiliki fitur harga pasar yang menunjukkan kisaran harga
konsumen cenderung lebih memprioritaskan produk dengan harga. Yang ketiga ada eksternal faktor lain, diskon dan subsidi dari Shopee. Ada diskon dari penjual, yang kedua ada voucher Shopee, dan yang terakhir ada flash sale. Di sini saya akan menambahkan berikut kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah harga di Shopee sangat fleksibel dan dipengaruhi oleh kombinasi strategi penjual, kebijakan Shopee, dan perilaku pasar. Jadi doang sama jadi Aku mau fokus. Oke, saya Abdul Jalino sebagai Sales dan Marketing Manager. Lalu selanjutnya adalah promotional strategy to attract consumer. Shopee sendiri memiliki strategi untuk menarik para konsumen, yaitu Active Promote and Discount, yaitu promosi dan diskon menarik. Shopee sendiri memiliki program yang namanya garis ongkir dengan minimal belanja tertentu. Lalu selanjutnya adalah flash sale, yaitu promo ini bertujuan untuk menarik para pelanggan yang impulsif. Lalu ada cashback dan voucher. Cashback dan voucher sendiri dapat berupa koin Shopee yang nantinya bisa ditempatkan kemudian berikutnya. Lalu selanjutnya ada campaign dan event, yaitu kampanye dan acara besar. Di opsi tersebut, Shopee sendiri ada menyediakan namanya festival belanja yang mengadakan dengan jangka waktu tertentu seperti Shopee 99, Shopee 1010, dan Shopee 1111 yang menawarkan diskon besar-besaran. Lalu ada campaign dan acara besar. Lalu selanjutnya kolaborasi. Shopee sendiri berkolaborasi dengan influencer dan artis terkenal. Ini bertujuan sebagai yang agar nantinya menarik lebih banyak customer. Shopee sendiri sudah banyak melakukan kerjasama dengan para influencer dan artis besar seperti Blackpink dan Cristiano Ronaldo. Oke, selanjutnya user interaction atau interaksi pengguna. Shopee sendiri memiliki fitur yang namanya Shopee Live dan Shopee Video. Fitur live streaming dan video pendek untuk meningkatkan keterlibatan dan mendorong pembelian secara langsung. Lalu selanjutnya ada loyalty and reference program, yaitu loyalitas dan referensi program. Loyalty Shopee sendiri yaitu memberikan level keanggotaan para pengguna Shopee dengan tingkatan mulai dari silver, gold, dan platinum dengan keuntungan yang eksklusif. Lalu selanjutnya program referensi. Ini adalah program atau promo yang dilakukan oleh Shopee dengan cara mengajak teman untuk bergabung dan berbelanja dengan kode referral yang memberikan bonus koin Shopee yang nantinya akan digunakan pada pembelanja selanjutnya. Lalu ada easy payment dan installment, yaitu kemudahan pembayaran dan cicilan. Shopee sendiri seperti yang sudah dikatakan pada R5, Shopee sendiri memiliki fitur yang namanya Shopee Pay dan Shopee Pay Later. Ini dapat mempermudah transaksi dengan dompet digital dan opsi cicilan tanpa kartu kredit untuk meningkatkan daya beli dari konsumen itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. So the next point, namely the aspect of technology in the Shopee company. Strength adalah posisi yang kuat atau dominan dalam perusahaan. Shopee ini menjadi keunggulan dalam perusahaan itu sendiri karena dapat menciptakan nilai tambah atau keunggulan komparatif dari perusahaan itu sendiri. Nilai tambah ini dapat terlihat apabila suatu perusahaan lebih unggul dibandingkan perusahaan lain dan dapat menemukan stakeholders. Hal ini yang menjadi kekuatan dasar untuk perusahaan dalam menciptakan kualitas tinggi. Adapun poin-poin dalam strength perusahaan Shopee itu sendiri, yang pertama, reputasi dan nama besar dari Shopee itu sendiri sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia bahkan di beberapa negara luar. Yang kedua, aplikasi ini sangat mudah digunakan. Yang ketiga, memiliki kemudahan dalam melakukan pembayaran. Keempat, memiliki banyak
konsumen seperti virtual chatting sehingga dapat bertanya terlebih dahulu mengenai barang yang akan dibeli, ukuran dan lain sebagainya. Yang kelima, terdapat pilihan produk yang sangat banyak. Yang keenam, memiliki kerjasama dengan semua jenis ekspedisi yang ada di Indonesia. Yang ketujuh, memiliki gratis ongkos kirim atau ongkir saat melakukan pembelian. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Berikut beberapa kelemahan dalam aplikasi Shopee. Yang pertama ada banyaknya produk palsu atau KW. Yang kedua ada persaingan harga yang ketat. Yang ketiga, komplain terkait Shopee Pay Later dan pinjaman. Yang keempat, layanan pelanggan yang terlambat. Yang kelima ada masalah pengiriman dan logistik. Yang keenam, serta yang terakhir, aplikasi yang berat dan boros data. Yang terakhir, terlalu banyak iklan. Berikut kelemahan dari aplikasi Shopee. Opportunity sendiri adalah peluang. Faktor eksternal yang dapat memberikan keuntungan bagi bisnis jika dimanfaatkan dengan baik. Peluang ini bisa datang dari tren pasar, perubahan regulasi, kemajuan teknologi, atau perubahan perilaku konsumen yang dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis. Sebagai contoh, perkembangan teknologi yang memungkinkan bisnis meningkat lebih efisien operasional. Tren pasar yang positif seperti meningkatnya minat masyarakat terhadap produk ramah lingkungan. Contoh peluang bisa meliputi sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi yang besar, perkembangan teknologi dan digitalisasi, peningkatan penggunaan dompet digital, kemitraan dengan brand dan UMKM, regulasi yang mendukung e-commerce. Opportunity adalah faktor yang mendukung pertumbuhan bisnis jika dimanfaatkan dengan baik. Dalam konteks Shopee, peluang ini dapat berasal dari pertumbuhan e-commerce yang pesat, kemajuan teknologi, peningkatan penggunaan dompet digital, kemitraan dengan brand UMKM, serta regulasi yang mendukung. Dengan mengoptimalkan peluang ini, Shopee dapat terus berkembang, meningkatkan daya saing, memperkuat posisinya sebagai salah satu platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara. Dan threat atau ancaman. Saat ini, Shopee sendiri bersaing dengan para e-commerce lain seperti Lazada, TikTok Shop, dan masih banyak lagi e-commerce yang menawarkan promosi yang lebih besar dan agresif. Selanjutnya, kompetitor sering menawarkan diskon dan promosi yang menarik dan tentunya dapat mengalihkan para customer sendiri untuk beralih ke aplikasi yang lain. Lalu, strategi promosi Shopee yang sering mengandalkan diskon, cashback, dan gratis ongkir ini jika dikurangi, maka para pelanggan akan beralih menggunakan aplikasi yang lain. Maka dari itu, Shopee sendiri harus meningkatkan lebih banyak lagi. That concludes our presentation. We hope it is beneficial. Thank you.